Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan mikroba, serta kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mikroorganisme tersebut. Kita langsung saja pendahuluannya. Mikroba adalah organisme kecil seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh lingkungan yang menentukan apakah mereka berkembang biak, bertahan, ataukah mati. Penting untuk kesehatan, industri, atau misalnya fermentasi dan ekologi. Selanjutnya, apa itu pertumbuhan mikroba? Pertumbuhan mikroba adalah proses peningkatan jumlah sel melalui reproduksi. Misalnya pembelahan biner pada bakteri. Fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan pada pertumbuhan mikroba terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama lag fase, yang kedua log fase, yang tiga stationary fase, yang keempat dead fase. Lingkungan optimal memungkinkan pertumbuhan maksimal. Selanjutnya, faktor lingkungan utama. Faktor lingkungan utama yaitu seperti suhu, pH, kelembapan, nutrisi, oksigen, cahaya, tekanan osmotik, dan inhibitor. Setiap faktor memiliki rentang optimal untuk spesies tertentu. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu pengaruh suhu. Mikroba diklasifikasikan berdasarkan suhu. Psiklopil (dingin kurang dari 20 derajat Celcius), mesopil (suhu ruang 20 sampai 45 derajat Celcius), termopil (panas lebih dari 45 derajat Celcius). Suhu ekstrim dapat menghentikan pertumbuhan atau membunuh mikroba. Contohnya atau misalnya pasteurisasi. Contoh lain yaitu bakteri patogen seperti Salmonella. Tumbuhan optimal di 37 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pengaruh pH yang terbagi menjadi 2, yaitu pH optimal bervariasi dan pH ekstrim. pH optimal bervariasi yaitu bakteri asam laktat atau pH 4-6, bakteri netral (pH 6-8), alkalofil pH lebih dari 9. Yang kedua, pH ekstrim atau terlalu asam atau basa. Terlalu asam atau basa merusak membran sel dan enzim. Contohnya jamur seperti Candida albicans tumbuh di pH netral, sedangkan bakteri yogurt di pH asam. Selanjutnya yaitu pengaruh kelembapan dan nutrisi. Kelembapan. Mikroba membutuhkan air untuk metabolisme. Kekeringan menghambat pertumbuhan, atau misalnya jamur membutuhkan kelembapan tinggi. Tidak hanya kelembapan, pertumbuhan mikroba juga harus dilengkapi dengan nutrisi, yaitu seperti karbon, nitrogen, vitamin, mineral. Karena kekurangan nutrisi dapat memperlambat pertumbuhan. Contoh, bakteri di tanah membutuhkan nutrisi organik, virus parasit membutuhkan sel inang. Selanjutnya yaitu aplikasi dan dampak. Di sini ada dampak positif dan negatif, dan juga ada kontrol. Dampak positifnya yaitu fermentasi. Kita dapat membuat fermentasi seperti yogurt atau bir, pengomposan, dan bioremediasi.
Yang kedua yaitu dampak negatif, dapat menyebabkan penyakit atau infeksi bakteri, kerusakan makanan, kontaminasi industri. Lanjut di sini ada kontrol untuk dampak-dampak tersebut, yaitu dengan penggunaan suhu, pH, dan bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan, misalnya vaksinisasi dan sanitasi. Selanjutnya slide terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, lingkungan seperti suhu, pH, nutrisi, dan oksigen sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, memungkinkan manfaat seperti fermentasi atau risiko seperti penyakit. Pemahaman ini penting untuk kesehatan, industri, dan ekologi, serta membantu mengontrol mikroba melalui manipulasi lingkungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.